'cause it's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Fitriasari dengan NIM 2323240123. Di sini saya akan menyimpulkan 6 materi, yaitu dari materi ke-8 sampai materi ke-13. Guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Untuk kesimpulan materi pertama, yaitu peran wanita dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis, bahwasanya Al-Quran menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban wanita, mengakui kontribusi wanita di berbagai aspek kehidupan, dan mendorong perlakuan yang adil dan penuh hormat terhadap wanita. Kemudian, peran wanita dalam hadis yang mencerminkan penghargaan tinggi terhadap kontribusi mereka di berbagai aspek kehidupan dan mendorong perlakuan yang adil, kesetaraan, pendidikan, perlindungan hak, dan tanggung jawab baik di keluarga ataupun di masyarakat. Kemudian untuk kesimpulan materi kedua, yaitu kajian tafsir Al-Quran dan Hadis terkini, bahwasanya kajian tafsir Al-Quran ini berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, di mana menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran, terfokus pada ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Tujuannya adalah untuk memberikan makna yang mendalam dan relevan bagi umat muslim dalam konteks kehidupan masa kini. Adapun fungsi utama dari mengkaji hadis adalah yang pertama, memahami maksud dari hadis, yang kedua, menjelaskan kandungan dari hadis, dan yang ketiga, menghubungkan hadis dengan sejarah dan budaya Islam. Kemudian untuk kesimpulan materi ketiga, yaitu kontroversi Al-Quran dan Hadis dalam menanggapi tantangan kontemporer. Bahwasanya Al-Quran dan Hadis tetap relevan dalam menanggapi tantangan kontemporer, yaitu dengan cara memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk perilaku yang etis dan profesional di tempat kerja. Konsep-konsep etika dan moral yang berlandaskan pada Al-Quran dan petunjuk yang terdapat dalam hadis yang menjadikan dasar bagi seorang praktisi untuk menjalankan tugas mereka secara tanggung jawab. Adapun nilai-nilai yang dapat kita ambil dari Al-Quran dan hadis itu seperti adil, amanah, tawakal, takwa, dan ikhlas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kesimpulan materi keempat, yaitu kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam. Bahwasanya hadis merupakan sebuah catatan tentang ucapan, tindakan, persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Namun, walaupun hadis ini menjadi sumber hukum Islam, tidak terlepas dari yang namanya kontroversi. Kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam mencerminkan dinamika yang kompleks antara tradisi dan pembaharuan dan otoritas teks dan konteks. Kemudian untuk kesimpulan materi kelima, yaitu kontemporer dan kontroversi dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Dalam era kontemporer ini, pemahaman Al-Quran dan Hadis menjadi sangat relevan dan penting karena berkaitan langsung dengan tuntunan zaman serta perubahan sosial, kultural, dan teknologi yang cepat. Namun, di tengah-tengah kompleksitas tersebut muncullah tantangan dalam memahami teks-teks suci ini. Salah satu tantangan yang muncul adalah kontroversi yang timbul akibat perbedaan pendekatan dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek historis, kultural, teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi dari masa ke masa. Kemudian untuk kesimpulan materi terakhir, yaitu relevansi ajaran Al-Quran dan Hadis dalam menanggapi tantangan kontemporer. Al-Quran dan Hadis tetap relevan dalam menanggapi tantangan kontemporer, yaitu dengan cara menyediakan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Melalui pemahaman dan aplikasi yang tepat, ajaran Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam menanggapi isu-isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Penting bagi kita sebagai umat muslim untuk terus menjelajahi dan mengaplikasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan ikut serta berpartisipasi dalam dialog global yang terus mencari solusi dari tantangan-tantangan yang muncul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.